Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Anugrah Saputro dengan NIM 23302010. Program studi D3 Survei dan Pemetaan. Tugas etika dan tanggung jawab dalam profesi surveyor. Saya akan menceritakan tentang etika profesi surveyor dengan studi kasus miskomunikasi penentuan batas bidang tanah pada kegiatan PTSL di kantor ATR BPN. Yang pertama itu kondisi di lapangan. Pada tahun pelaksanaan program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap di sebuah desa, kantor BPN menugaskan satu tim ukur untuk melakukan pengukuran bidang tanah milik masyarakat. Tim tersebut terdiri dari ketua pengukuran, surveyor, asisten surveyor, dan didampingi oleh perangkat desa pemilik tanah. Pada saat pengukuran, desa tersebut memiliki kondisi wilayah yang cukup padat dengan banyak bidang tanah yang berdempetan. Sebagian besar batas tanah tidak menggunakan patok permanen, melainkan hanya berupa pagar kayu, pohon kecil, parit kecil, dan tanda alami lainnya. Kemudian beberapa warga juga belum memahami secara jelas batas pasti tanah mereka karena tanah tersebut merupakan warisan keluarga yang belum pernah diukur sebelumnya. Pada sehari pelaksanaan pengukuran, masyarakat berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka berbondong-bondong karena ingin bidang tanah mereka segera diukur agar dapat memperoleh sertifikat tanah sesuai. Selain itu, cuaca yang panas juga mempengaruhi pekerjaan karena membuat pekerjaan di lapangan dilakukan secara terburu-buru agar target pengukuran selesai dalam satu hari saja. Kemudian yang kedua, ada bentuk miskomunikasi yang terjadi. Ketika melakukan pengukuran salah satu bidang tanah, pemilik tanah menunjukkan batas lahannya kepada petugas ukur. Pemilik tersebut menjelaskan bahwa batas sebelah utara merupakan area sampai pagar bambu yang berada dekat pohon mangga. Namun pada saat pengukuran, pemilik tanah yang berbatasan langsung di lokasi eh, karena sedang bekerja di luar desa, akibatnya tidak ada konfirmasi langsung dari pihak tetangga mengenai batas tersebut. Lalu perangkat desa yang mendampingi juga mengatakan kepada petugas ukur bahwa batas yang ditunjukkan itu kemungkinan memang benar karena sudah digunakan sejak lama oleh keluarga tersebut. Di sisi lain, asisten lapangan sebenarnya sempat ragu terhadap posisi batas yang ditunjukkan karena terlihat berbeda dengan batas pagar lama sebelahnya. Akan tetapi, karena pekerjaannya harus cepat selesai dan komunikasi dalam tim kurang baik, keraguan tersebut tidak disampaikan kembali kepada ketua tim. Nah, setelah semua bidang tanah diukur, data lapangan, kemudian diproses menjadi peta bidang tanah atau PBT. Lalu beberapa hari kemudian, tetangga pemilik tanah datang ke kantor desa untuk melakukan protes karena merasa sebagian tanahnya ikut masuk ke bidang tanah tetangganya. Nah, tetangganya tersebut menjelaskan bahwa pagar bambu yang dijadikan acuan itu bukanlah batas sebenarnya karena melainkan hanya pagar sementara untuk kandang ternak beberapa tahun sebelumnya. Menurut batas asli tanah berada di sekitar kurang lebih 2 meter dari posisi yang telah diukur oleh petugas BPN. Nah, dari kondisi lapangan tersebut diketahui bahwa terjadi miskomunikasi antara petugas ukur dengan masyarakat, anggota tim pengukuran, perangkat desa, dengan petugas lapangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyebab miskomunikasi. Nah, yang pertama itu tidak
hadirnya pemilik batas sebelah. Karena dalam pengukuran bidang tanah, kehadiran pemilik tanah yang berbatasan sangatlah penting untuk memastikan batas benar-benar disepakati secara bersama. Kemudian yang kedua, ada kurangnya konfirmasi ulang, petugas ukur langsung percaya terhadap informasi dari perangkat desa tersebut tanpa melakukan pengecekan ulang atau musyawarah dengan pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, kondisi lapangan ramai dan buru-buru. Nah, itu termasuk ke dalam tekanan target pekerjaan karena banyak bidang tanah yang harus diukur dalam waktu yang singkat. Tim lapangan menjadi terburu-buru sehingga proses komunikasinya dan verifikasi lapangan tidak dilakukan secara maksimal. Kemudian yang terakhir ada tidak adanya patok yang permanen. Karena batas tanah yang hanya menggunakan tanda alami, sangatlah mudah untuk menimbulkan kesalahpahaman karena dapat berubah atau dipindahkan. Kemudian selanjutnya yaitu dampak terhadap hasil survei. Nah, yang pertama itu ada kesalahan data dari pengukuran. Titik koordinat yang diambil itu menjadi tidak sesuai karena titik yang diambil itu tidak sesuai dengan kondisi batas yang sebenarnya. Karena menyebabkan luas bidang itu dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil dari ukuran yang seharusnya. Kemudian yang kedua ada terjadinya sengketa tanah. Tetangga pemilik tanah merasa dirugikan karena sebagian tanahnya masuk ke dalam bidang tanah orang lain. Oleh karena itu, sengketa batas pun terjadi dan memicu konflik antar warga. Kemudian yang ketiga ada peta bidang tanah yang tidak akurat. Data yang sudah masuk ke dalam sebuah peta bidang tanah atau PBT itu menjadi tidak valid sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan atau dasar dari penerbitan sertifikat tanah. Kemudian ada tuh pengukurannya harus diulang. Jadi BPN itu mau tidak mau harus menurunkan kembali tim pengukuran untuk melakukan pengukuran ulang dan mediasi batas tanah bersama warga. Dan juga mengakibatkan yang terakhir itu waktu dan biaya. Kemudian selanjutnya solusi yang harus dilakukan. Yang pertama ada menghadirkan semua pihak yang berbatasan. Sebelum pengukurannya dilakukan, petugas harus memastikan seluruh pemilik tanah yang berbatasan hadir di lokasi agar dapat disepakati dengan bersama. Kemudian yang kedua ada melakukan konfirmasi dan musyawarah. Petugas ukur tidak boleh langsung mengambil keputusan sepihak. Jika terdapat keraguan mengenai batas tanah, maka langsung dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara warga dan perangkat desa. Kemudian yang ketiga yaitu memasang patok batas tanah yang permanen. Karena setiap batas tanah sebaiknya dipasang patok yang permanen agar posisinya jelas dan tidak berubah-ubah. Nah, sebelum melakukan pengukuran itu, sebaiknya dilakukan briefing dan ketua tim perlu melakukan briefing kepada seluruh anggota mengenai prosedur pengukuran, pembagian tugas, dan pentingnya komunikasi yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya meningkatkan koordinasi antara anggota tim. Semua anggota tim itu harus diberikan kesempatan menyampaikan pendapat atau keraguan apabila menemukan kondisi yang mencurigakan di lapangan. Lalu yang terakhir yaitu membuat berita acara kesepakatan batas. Nah, ini penting nih.
Hasil dari kesepakatan batas bidang tanah itu sebaiknya dicantumkan atau dituangkan dalam berita acara yang ditandai oleh pemilik tanah, saksi batas, dan perangkat desa yang hadir. Dan juga yang tidak lupa penting yaitu dokumentasi yang ada di lapangan. Nah, petugas itu perlu mengambil foto batas tanah, patok, dan kondisi lapangan sebagai bukti apabila terjadi permasalahan di kemudian harinya. Nah, dari studi kasus tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pekerjaan survei di lingkungan ATR BPN tidak hanya membutuhkan kemampuan dari teknis pengukurannya aja, tetapi juga kemampuan komunikasi yang sangat baik. Kesalahan komunikasi dalam penentuan batas tanah itu dapat menyebabkan kesalahan dari data spasial, konflik antar warga, keterlambatan sertifikasi, dan kerugian bagi berbagai pihak. Nah, dalam kasus ini, miskomunikasi itu terjadi karena kurangnya konfirmasi batas tanah, tidak hadirnya pihak yang berbatasan, lalu lemahnya koordinasi antara anggota tim pengukuran yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar karena mempengaruhi hasil dari pengukuran dan menimbulkan sengketa tanah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengukuran harus dilakukan dengan komunikasi yang sangat jelas, musyawarah bersama rakyat, konfirmasi ulang data yang ada di lapangan, serta koordinasi yang baik antara petugas agar hasil survei itu akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga secara teknis. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.